Video kali ini akan membahas buku karangan Teguh Hidayat. Beliau adalah praktisi di pasar modal, terutama saham, di Bursa Efek Indonesia. Buku ini memandu Anda menilai saham perusahaan dengan metode value investing. Bagaimana cara menentukan harga saham saat ini sedang mahal, wajar atau sedang murah? Berikut adalah beberapa pelajaran kunci yang dapat kita petik dari buku ini. Gagasan pertama, kewajiban mencari informasi dari pihak pertama. Informasi tersebut bersumber langsung dari emiten bersangkutan. Silakan menuju website resmi emiten atau website Bursa Efek Indonesia. Beberapa jenis dokumen yang patut menjadi daftar bacaan investor, antara lain, laporan keuangan, laporan tahunan, materi public expose, laporan hasil public expose, dan prospektus. Dokumen-dokumen tersebut dapat diunduh secara gratis. Gagasan kedua, pahami 3 elemen penting dalam value investing. Harga sahamnya sedang murah, mewakili perusahaan yang bagus, dikelola oleh manajemen yang kompeten, dan dapat dipercaya. Untuk melihat saham yang harganya sedang murah, relatif dengan harga wajarnya, atau undervalue, pertama kita bisa gunakan konsep future value dengan pendekatan ROE. Ini adalah cara sederhana untuk menentukan future value. Yang kedua, hitung nilai wajar saham secara sederhana menggunakan PBV. Teguh menyatakan ada rule of thumb dari PBV terhadap ROE suatu emiten. Ketiga adalah PER ratio. Berdasarkan pengalamannya, patokan PER yang dapat digunakan adalah antara 7-14 kali. Syarat dan ketentuan berlaku. Elemen kedua, menurut Teguh, syarat sebuah perusahaan dianggap bagus antara lain, perusahaannya bertumbuh, yaitu nilai modal, disebut juga ekuitas atau aset bersih, naik beriringan dengan angka laba bersih yang naik dari periode sebelumnya. Perusahaannya menguntungkan, diwakili oleh ROE yaitu proporsi laba bersih yang besar dibandingkan ekuitas perusahaan. Perusahaan memiliki jumlah utang yang memadai. Hal ini menjadi indikator konservatisme emiten dalam berusaha. Ketiga poin ini dapat menjadi seleksi fundamental perusahaan secara ringkas. Setelah menyaring perusahaan yang tidak memenuhi ketiga syarat di atas, kita perlu melakukan analisis lebih lanjut. Hal yang perlu menjadi perhatian antara lain, apakah kenaikan laba bersih selaras dengan kenaikan revenue? Jika ROE besar, kita perlu memperhatikan lebih lanjut sumber laba tersebut. Apakah murni dari operasional perusahaan atau penjualan aset? Dari mana sumber pertumbuhan ekuitas? Apakah dari penambahan saldo laba atau terdapat tambahan modal di setor? Jika utang perusahaan tersebut cukup besar, dari manakah sumber utang tersebut? Apakah mayoritas berasal dari pinjaman bank atau obligasi yang memiliki konsekuensi beban bunga atau dari utang usaha? Checklist ini akan berguna untuk melakukan analisis laporan keuangan. Dengan membangun kebiasaan, akan terbentuk muscle memory. Lama-lama, kita dapat melakukan analisis laporan keuangan dan menyeleksi saham dengan cepat. Investor perlu menyelami kualitas manajemen perusahaan. Setelah melakukan pengecekan fundamental perusahaan dan valuasinya, kita wajib menelaah elemen ketiga, yaitu reputasi dari direksi, pemilik, dan pemegang saham pengendali perusahaan. Banyak sekali sumber informasi. Google is your friend. Gagasan berikutnya, profil risiko dan kedisiplinan. Mengutip aksioma populer, never put all your egg in one basket, Teguh menyarankan untuk menempatkan investasi pada 7 hingga 10 saham yang berbeda. Dengan alokasi dana yang disesuaikan dengan profil risiko. Ini salah satu bentuk teknik diversifikasi risiko. Selain itu, tidak setiap hari kita dapat menemukan saham yang ideal, sesuai dengan 3 elemen yang telah dijelaskan. Pada masa-masa seperti itu, tidak melakukan apa-apa adalah hal terbaik. Mengutip Warren Buffett, you do things when opportunity come along. Butuh waktu yang tidak singkat untuk mencapai level trading for living. Keajaiban faktor pengali atau compounding interest perlu dipahami untuk mencapai level investing for living. Teguh mengingatkan kepada pembaca agar senantiasa menikmati proses, bukan hasilnya. Berikut cara mengalahkan pasar dalam 5 menit. Teguh membagi jenis pekerjaan rutin value investor berdasarkan periode. Setiap tahun, kita lakukan evaluasi portofolio saham, dilakukan setiap awal Januari. Setiap kuartal, pelajari laporan keuangan perusahaan untuk melakukan seleksi dan evaluasi kinerja portofolio. Setiap akhir bulan, review posisi harga saham terkini. Merangkum berita dalam sebulan, termasuk pengumuman aksi korporasi dan keterbukaan informasi yang dirilis emiten. Analisis pergerakan IHSG, serta menyusun trading plan untuk sebulan ke depan. Setiap hari, review posisi portofolio dan market news setiap pagi sebelum bursa dibuka. Kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan hanya dalam 5 menit. Lakukan secara berulang dan konsisten. Targetkan agar kinerja portofolio lebih tinggi dari pasar setiap tahunnya. Itulah sepenggal materi yang dapat dibagikan kepada Anda.
Apabila Anda tertarik dengan buku ini, belilah di toko buku terdekat. Ingat, jangan beli buku bajakan. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.